Mereka kira aku akan datang menangis di pesta pernikahan mantan suamiku. Tapi aku justru datang dengan kejutan yang membuat pengantin gelisah, mertua pingsan, dan harga diriku kembali tegak di hadapan semua orang. Namaku Winda. Aku lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Ayahku seorang sopir angkot, sedangkan ibu berjualan kue di pasar. Sejak kecil aku terbiasa hidup seadanya, tak pernah bermimpi terlalu tinggi. Tapi entah bagaimana, aku bisa jatuh cinta pada Jaka, lelaki mapan yang datang dari keluarga terpandang. Awalnya, aku merasa hidupku berubah menjadi dongeng. Jaka menikahiku meski keluarganya, terutama Ibu Rina, terang-terangan menolak. Katanya aku tak selevel dengan mereka. Aku hanya gadis kampung yang tak punya apa-apa. Tapi Jaka waktu itu meyakinkanku, katanya cinta kami cukup untuk melawan dunia. Aku percaya. Betapa naifnya aku. Hari-hari pernikahan kami tak pernah lepas dari tatapan sinis Ibu Rina. Ia sering datang ke rumah hanya untuk mencari celah menghina. Masakannya hambar, Win. Jaka pasti lebih suka makanan rumah mama. Kamu gak cocok dampingi anakku. Wajahmu pucat, gaya berpakaianmu kampungan. Semua kata-kata itu kutelan bulat-bulat. Demi Jaka. Demi keluarga kecil yang kuimpikan. Tapi semakin lama, aku mulai melihat perubahan pada Jaka. Senyumnya tak lagi hangat seperti dulu. Pulang larut malam dengan alasan kerja, tak lagi memedulikan lelahku mengurus rumah. Dan puncaknya, saat ia minta cerai dengan dingin. Kita sudah nggak sejalan, Win. Kamu terlalu mengekang. Alasan yang ia ucapkan terdengar konyol. Nyatanya, aku tahu ia sudah punya wanita lain. Wanita itu bernama Citra, teman lama yang dulu sering menempel padanya. Aku tak punya daya saat itu. Dengan tangan gemetar, kutandatangani surat perceraian. Air mataku jatuh. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena merasa gagal mempertahankan sesuatu yang kucintai dengan sepenuh hati. Sejak hari itu, aku hanyalah perempuan yang ditinggalkan, menjadi bahan cibiran tetangga, dan tentu saja, ejekan terselubung dari Ibu Rina. Aku pikir setelah bercerai, lukaku akan sembuh perlahan. Aku belajar bangkit, membuka usaha kecil dengan modal sisa tabungan, menata hidupku sendiri. Tapi ternyata, luka lama itu kembali menganga ketika sebuah undangan berwarna emas sampai di tanganku. Jaka dan Citra. Itulah nama yang tertera di lembar undangan mewah itu. Tanganku bergetar saat membacanya. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Aku bisa membayangkan tawa puas Ibu Rina di balik pernikahan ini. Baginya, aku hanya noda yang sudah berhasil disingkirkan dari keluarga mereka. Aku duduk lama menatap undangan itu, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadaku. Kenangan buruk kembali berputar, setiap kata hinaan, setiap pengkhianatan, setiap air mata yang pernah jatuh. Tapi kali ini, aku tak ingin lagi menjadi korban. Aku menatap wajahku di cermin. Perempuan dengan tatapan lelah tapi keras kepala. Aku tahu satu hal, jika aku hadir di pesta itu, aku akan hadir bukan sebagai Winda yang pernah diinjak-injak harga dirinya. Aku akan hadir sebagai Winda yang baru. Yang lebih kuat, yang tak akan pernah lagi membiarkan mereka meremehkanku. Aku mengepalkan tangan. Baiklah, Jaka. Baiklah, Citra. Baiklah, Ibu Rina. Kalau kalian pikir aku akan menangis di sudut kamar, kalian salah besar. Aku akan datang. Dan aku akan membawa kejutan yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Sejak hari undangan itu tiba, malam-malamku tak lagi sama. Aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Jaka dengan setelan jas pengantin, berdiri di samping Citra yang bergaun putih, terus menghantui. Aku membayangkan senyum puas Ibu Rina di barisan kursi tamu kehormatan, seolah-olah mereka menang telak atas diriku. Awalnya aku ragu. Apa aku harus datang?
Apa aku harus menunjukkan wajahku di hadapan mereka yang selama ini menertawakanku? Namun semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal, inilah kesempatan. Kesempatan untuk mengembalikan harga diriku yang pernah mereka injak. Aku mulai merencanakan sesuatu. Bukan sekadar datang dan melihat mereka menikah. Aku ingin hadir dengan cara yang membuat semua mata tertuju padaku. Bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang bangkit lebih anggun dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mendatangi butik yang selama ini hanya bisa kupandangi dari kejauhan. Gaun-gaun di sana mahal, mungkin seharga motor bekas, tapi aku tak peduli. Tabungan hasil kerja keras dari usahaku sudah cukup untuk satu kali permainan besar. Aku ingin berdiri di hadapan mereka dengan gaun terbaik, agar setiap bisikan di pesta nanti bukan lagi ejekan, melainkan decak kagum. Ada acara khusus, Mbak? Tanya pramuniaga butik sambil menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Mungkin ia menilai penampilanku yang sederhana tak cocok dengan tempat semewah itu. Aku tersenyum tipis. Ya, sangat khusus. Setelah mencoba beberapa potong, aku menemukan gaun berwarna merah marun dengan potongan elegan. Saat menatap cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar cantik. Bukan karena ingin merebut perhatian Jaka lagi, tapi karena aku ingin melihat diriku berdiri dengan bangga. Tak berhenti di situ, aku juga menyewa mobil mewah, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku bisa saja datang dengan motor bututku, tapi itu takkan meninggalkan kesan apa-apa. Aku ingin mereka melihat bahwa Winda yang dulu mereka hina kini bisa melangkah dengan penuh percaya diri. Namun, di balik semua persiapan luar, aku juga menyiapkan sesuatu yang jauh lebih penting, kejutan kecil dalam sebuah tas kulit. Isinya bukan perhiasan atau hadiah manis, melainkan sesuatu yang mampu membuka tabir masa lalu yang mereka coba sembunyikan. Setiap kali ku genggam tas itu, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu risiko yang harus kutanggung jika semua rahasia terbongkar. Tapi aku tak lagi peduli. Di malam sebelum pesta, aku duduk sendirian di kamar. Undangan emas itu masih kusimpan di meja, sudah agak kusut karena sering kureguk dengan tanganku yang penuh emosi. Aku menatapnya lama-lama. Besok, bisikku pada diri sendiri. Besok adalah hari di mana semua akan berubah. Aku akan datang, bukan untuk merusak, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Hati kecilku masih bergetar, antara takut dan bersemangat. Tapi tekadku tak bisa digoyahkan. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Besok, saat semua orang berkumpul untuk merayakan kebahagiaan Jaka dan Citra, aku akan hadir membawa api yang akan membakar kesombongan mereka. Dan aku tahu, kejutan yang kubawa akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga yang dulu menganggapku tak berharga. Hari itu akhirnya tiba. Matahari sore menyorot lembut ke arah gedung pernikahan megah yang berdiri di pusat kota. Dari kejauhan aku bisa melihat deretan mobil mewah yang terparkir rapi, tamu undangan berlalu lalang dengan pakaian glamor, dan karangan bunga ucapan selamat memenuhi halaman depan. Sopir yang kusewa menoleh lewat kaca spion. "Ibu mau langsung turun di depan pintu utama?" tanyanya. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela. Gaun merah marun yang kupilih melekat sempurna di tubuhku, rambutku ditata dengan elegan, wajahku dipoles riasan sederhana namun berkelas. Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, di pintu utama. Saat mobil berhenti, seketika aku merasakan puluhan pasang mata tertuju padaku. Para tamu yang baru datang saling berbisik, mencoba menebak siapa perempuan dengan gaun merah yang keluar dari mobil mewah itu. Aku melangkah turun perlahan, menegakkan punggungku, meski di dalam dada jantungku berdegup tak karuan. Gedung itu bagaikan arena pertarungan. Dari jauh aku sudah bisa melihat Jaka dan Citra berdiri di pelaminan,
menyambut tamu dengan senyum penuh kebanggaan. Senyum yang dulu pernah kurasakan, kini jadi milik orang lain. Langkahku terhenti sejenak saat pandangan kami bertemu. Wajah Jaka kaku, matanya melebar tak percaya. Citra di sampingnya meremas tangan Jaka, jelas kegelisahan mulai menyusup ke tubuhnya. Namun yang paling memuaskan hatiku adalah melihat ekspresi Ibu Rina. Wanita itu seketika pucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. Bukankah itu Winda, bisik seorang tamu. Benar, mantan istrinya Jaka. Astaga, dia datang. Lihat, cantik sekali dia sekarang. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api kecil yang cepat menjalar. Aku bisa merasakannya, mata-mata penuh rasa ingin tahu kini tak lagi memandangku rendah. Mereka terpesona, sekaligus terkejut. Aku melangkah maju dengan tenang, melewati deretan kursi tamu. Senyum tipisku tampilkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Aku berhasil berdiri di tempat ini tanpa lagi merasa kecil. Sampai akhirnya aku tiba di depan pelaminan. Aku menundukkan kepala sedikit, pura-pura sopan. Selamat, Jaka. Selamat, Citra. Semoga pernikahan kalian bahagia. Senyum Jaka terlihat kaku, sementara Citra memaksakan tawa tipis. Ibu Rina, yang duduk di kursi VIP, nyaris berdiri dengan wajah penuh amarah. Tapi ia menahan diri, mungkin takut kehilangan wibawa di depan para tamu. Aku menyerahkan sebuah kotak hadiah yang kubawa dalam tas kecilku. Kotak itu terlihat biasa, namun aku tahu isinya bukan sekadar benda manis. Tanganku sempat bergetar, tapi aku genggam erat. Saat memberikannya, aku sengaja menatap Jaka lekat-lekat, seolah berkata tanpa suara, kejutan baru saja dimulai. Terima kasih sudah mengundangku, ucapku lirih, namun cukup jelas untuk didengar orang-orang terdekat. Sekejap suasana berubah. Beberapa tamu menoleh ke arah panitia pernikahan, seakan bertanya-tanya, mengapa mantan istri diundang. Padahal aku tahu, undangan itu bukan ditujukan dengan tulus. Itu undangan sindiran, seolah mereka ingin pamer kebahagiaan di hadapanku. Dan sekarang, justru undangan itu menjadi senjata yang berbalik menusuk mereka sendiri. Aku menatap sekeliling, menikmati kekakuan yang timbul di ruangan. Lalu aku melangkah mundur, mengambil tempat duduk di salah satu kursi tamu. Dari sana, aku bisa menyaksikan pesta yang terus berjalan dengan canggung, sementara pikiranku terus berputar pada kejutan berikutnya. Tas kecilku masih ada di pangkuan, aman dan terkunci rapat. Di dalamnya, rahasia yang bisa mengguncang pesta ini kapan saja aku mau. Aku tersenyum tipis. Bersiaplah, Jaka. Bersiaplah, Citra. Dan bersiaplah, Ibu Rina. Malam ini kalian akan mengerti arti sebenarnya dari sebuah undangan. Pesta itu berjalan, namun aku tahu suasananya tak lagi sama. Senyum para tamu mulai kaku, bisikan-bisikan makin sering terdengar, dan tatapan mata mereka sesekali mengarah padaku. Jaka berusaha menutupi kegugupannya dengan tertawa lebih keras dari biasanya, sementara Citra menempel ketat di lengannya, seolah takut aku akan merebutnya kembali. Aku hanya duduk tenang, menunggu waktu yang tepat. Tas kecilku tetap di pangkuan, terasa lebih berat dari biasanya, seakan berisi bom waktu yang siap meledak. Akhirnya, saat pembawa acara mempersilakan tamu untuk menyampaikan ucapan, aku berdiri. Beberapa orang langsung berbisik kencang, suasana seketika hening. Langkahku terarah ke mikrofon di tengah ruangan. Jaka menatapku tajam, Citra memandang penuh panik, dan Ibu Rina tampak seperti hendak meloncat dari kursinya. Assalamualaikum, ucapku. Suaraku bergetar sedikit, tapi aku segera menguatkan diri. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada Jaka dan Citra. Semoga pernikahan ini menjadi awal yang indah bagi kalian. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan. Tapi aku tahu, itu hanya sopan santun.
Mereka semua menunggu kelanjutannya. Aku tersenyum tipis, lalu mengangkat kotak hadiah yang tadi kusimpan. Aku juga membawa hadiah istimewa. Tidak mahal, tapi penuh kenangan. Mungkin tepat sekali jika kuberikan pada hari bahagia ini. Jaka langsung berdiri, wajahnya tegang. Winda, hentikan. Ini bukan tempat. Aku memotong kata-katanya. Tenang, Jaka. Bukankah kalian yang mengundangku? Biarkan aku juga memberi sesuatu. Aku membuka kotak itu. Bukan perhiasan, bukan barang manis, melainkan setumpuk dokumen. Tamu-tamu di barisan depan mulai mencondongkan tubuh, ingin tahu lebih jelas. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Inilah bukti bahwa rumah tangga kami dulu hancur bukan karena aku tak sejalan dengan Jaka, kataku lantang. Tapi karena ada orang ketiga. Perempuan bernama Citra, yang kini berdiri di pelaminan ini. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Tamu-tamu saling berbisik, beberapa bahkan ternganga. Citra wajahnya pucat, Jaka menahan napas, sementara Ibu Rina tampak kalut. Aku melanjutkan, dan bukan hanya itu. Di sini ada bukti utang-utang Jaka yang diam-diam digadaikan dengan tanah warisan orang tuaku. Uang itu bukan untuk keluargaku, bukan untuk rumah tangga kami, melainkan untuk membiayai gaya hidup Citra. Ini kenyataan yang selama ini kalian sembunyikan. Aku menatap tajam ke arah Jaka, lalu ke arah Ibu Rina. Dan Ibu Rina, Anda tahu semua ini, bukan? Anda tahu anak Anda memanfaatkan aku, tapi tetap menyalahkanku, mempermalukanku, hanya demi menjaga nama baik keluarga. Bukankah begitu? Tubuh Ibu Rina bergetar. Wajahnya memerah, lalu pucat seketika. Suasana gedung semakin kacau. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain berani bersuara lantang. Ya ampun, jadi benar selama ini. Pantas saja perceraiannya mendadak. Kasihan sekali Winda. Citra mencoba menyangkal, suaranya bergetar. Itu fitnah. Semua ini tidak benar. Aku menoleh padanya, lalu menatap langsung ke arah matanya. Fitnah? Lalu bagaimana dengan bukti transaksi yang jelas-jelas menunjukkan transfer ke rekeningmu? Apa itu juga fitnah? Citra terdiam. Jaka menunduk, rahangnya mengeras, tak mampu menjawab. Aku berdiri tegak, suaraku semakin mantap. Hari ini bukan tentang balas dendamku. Hari ini tentang mengembalikan harga diriku yang kalian injak-injak. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga itu. Sorot lampu gedung terasa lebih terang, seakan semua mata tak lagi melihat Jaka dan Citra sebagai pasangan bahagia, melainkan sebagai sepasang manusia dengan aib yang baru saja terbongkar. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Ibu Rina akhirnya jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tangannya meraba dada, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Suara teriakan histeris terdengar. Bu Rina pingsan! Cepat panggil dokter! Aku berdiri di sana, menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh campuran emosi. Antara lega, puas, sekaligus getir. Aku tahu inilah awal dari kekacauan yang lebih besar. Tapi aku tak menyesal. Karena malam ini, kebenaran akhirnya terungkap. Kekacauan memenuhi ruangan. Beberapa tamu berlari ke arah Ibu Rina yang tergeletak, panitia pernikahan panik mencari pertolongan, dan suara riuh bisikan bercampur teriakan membuat pesta itu kehilangan kemegahannya. Gedung mewah itu kini tak lagi terlihat seperti tempat bahagia, melainkan arena bencana yang tidak terduga. Aku berdiri di sana, masih memegang dokumen-dokumen itu. Sejenak, aku terdiam, menatap tubuh Ibu Rina yang pingsan. Wanita itu dulu begitu angkuh, seringkali menatapku seperti aku hanya debu. Dan kini, di hadapan tamu undangan, ia roboh bukan karena aku menyentuhnya, melainkan karena kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akhirnya menyerang balik dirinya sendiri. Jaka berjongkok di sisi ibunya, wajahnya panik. Ibu! Ibu, bangun!
Suaranya parau, penuh kecemasan. Citra berdiri tak jauh, wajahnya pucat pasi, tak berani mendekat. Aku menarik napas panjang, lalu mendekat beberapa langkah. Semua mata kembali menatapku, menunggu apa yang akan kulakukan. Aku bisa saja mengucapkan kata-kata pedas, menginjak harga diri mereka lebih dalam. Tapi aku tahu, aku sudah menang. Aku tidak datang untuk membuat ibu jatuh seperti ini, kataku pelan namun jelas. Aku datang hanya untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku sudah cukup lama diam, cukup lama diperlakukan seolah aku bukan siapa-siapa. Hari ini aku ingin kalian semua tahu, aku bisa berdiri sendiri, tanpa Jaka, tanpa keluarga ini, tanpa rasa takut. Beberapa tamu mengangguk-angguk, sebagian bahkan menatapku dengan kagum. Bisikan yang dulu seringkali menghina, kini berubah menjadi simpati. Aku menatap Jaka untuk terakhir kalinya. Kau boleh menikah dengan siapapun, Jaka. Itu hakmu. Tapi ingat, kau kehilangan seseorang yang benar-benar pernah mencintaimu dengan tulus. Dan itu tak akan pernah kau dapatkan kembali, bahkan dari pesta semewah ini. Mata Jaka bergetar, tapi ia tak mampu menjawab. Citra meremas gaun putihnya, seolah sedang menahan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Aku menutup kotak hadiah itu, lalu menyerahkannya kepada salah satu panitia. Simpan saja. Aku tak lagi butuh itu. Kebenaran sudah cukup diucapkan. Dengan langkah tegap, aku berjalan keluar dari gedung. Suara gaduh masih terdengar di belakang, namun setiap langkah yang kuambil terasa ringan. Udara malam menyambutku, seolah merayakan kebebasanku. Sopir sudah menunggu di depan pintu. Saat aku masuk ke dalam mobil, aku menoleh sebentar ke arah gedung yang masih ramai dengan kepanikan. Senyum tipis mengembang di wajahku. Bukan senyum angkuh, tapi senyum lega. Akhirnya selesai, gumamku. Mobil melaju meninggalkan gedung. Lampu-lampu kota berpendar di jendela, sementara hatiku perlahan tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Bukan karena membuat mereka malu, bukan karena membuat Ibu Rina pingsan, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri yang ditinggalkan. Aku kini Winda yang baru, perempuan yang bisa berdiri dengan kepala tegak, dengan harga diri yang utuh, dan dengan hati yang tak lagi terikat pada masa lalu. Dan di balik semua luka, aku tahu satu hal, balas dendam terbaik bukanlah saat melihat mereka jatuh, tapi saat aku bisa pergi dengan tenang, tanpa lagi merasa kalah. Beberapa minggu berlalu sejak pesta pernikahan itu, namun bayangannya masih sering terlintas di kepalaku. Malam ketika semua orang menatapku bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang berdiri tegak dengan keberanian. Malam ketika seluruh topeng keluarga Jaka runtuh hanya dengan satu kotak dokumen. Aku tak lagi memikirkan bagaimana nasib mereka sekarang. Mungkin Jaka sibuk menutupi aibnya, mungkin Citra berjuang keras mempertahankan harga dirinya, dan mungkin Ibu Rina masih terbaring lemah setelah insiden itu. Bagiku, semua itu tak penting lagi. Hidupku tak lagi berputar di sekitar mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana aku menatap masa depan. Usaha kecilku, yang semula hanya warung kue sederhana, kini berkembang pesat. Ironisnya, sejak kejadian di pesta itu, banyak tetangga dan kenalan lama justru datang mendukungku. Winda, kamu hebat sekali, begitu kata mereka. Aku tidak membantah, tapi di dalam hati aku tahu, keberanianku malam itu hanyalah buah dari luka panjang yang kupendam bertahun-tahun. Ada kalanya aku duduk di teras rumah, menatap jalanan kampung, lalu tersenyum sendiri. Aku mengingat lagi Winda yang dulu, gadis muda yang selalu menangis diam-diam setiap kali dihina Ibu Rina, perempuan yang rela menahan lapar demi suami, istri yang mencoba bertahan meski hatinya remuk. Aku ingin memeluk sosok itu dan berkata, lihat, kita berhasil. Kita keluar dari semua ini.
Malam-malamku kini terasa lebih tenang. Aku tak lagi merasa cemas menunggu suami pulang, tak lagi dihantui pertanyaan apakah aku cukup berharga. Karena aku sudah menemukan jawabannya, aku berharga, bahkan tanpa siapapun di sampingku. Suatu sore, seorang pelanggan baru datang ke warungku. Lelaki paruh baya dengan senyum ramah. "Bu, kuenya enak sekali. Kenapa tidak buka cabang di kota?" katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, tapi ucapan itu menyalakan ide baru di kepalaku. Mungkin memang sudah saatnya aku bermimpi lebih besar. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi takut. Luka lama mungkin masih meninggalkan bekas, tapi bekas itu kini menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis sebuah kalimat di buku catatan kecilku. Hidup bukan tentang membuktikan siapa yang salah pada masa lalu, tapi tentang menunjukkan siapa diriku sekarang. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum. Entah bagaimana, aku merasa lebih ringan. Seolah semua rantai yang dulu mengikatku pada Jaka, Citra, dan Ibu Rina akhirnya benar-benar putus. Kini, aku melangkah ke bab baru dalam hidupku. Bab di mana aku menulis kisahku sendiri. Tanpa bayang-bayang orang lain, tanpa ketakutan, hanya dengan keberanian dan keyakinan pada diriku sendiri. Dan aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, aku akan selalu bisa berkata dengan bangga. Aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah menang.